Itu kegundahan Asmojo sebagai kurator. Kita mau dengar juga nanti kegundahan seniman itu kayak apa. Jajang. Ya mudah-mudahan saya nggak gundah ya. Nggak, tapi saya memang mungkin perlu juga mendudukkan lagi kerangka awal pameran ini ya, karena saya pikir pada dasarnya sangat sederhana. Jadi kan kita hanya membayangkan bagaimana sih caranya, atau membayangkan kemungkinan bisa nggak sih menghadirkan sebuah pameran besar seni rupa gitu ya. Ya dalam hal ini seni lukis, karena kita mungkin lihat cakupannya juga akan sangat luas. Jadi untuk yang pertama ini kita lebih fokus ke seni lukis. Ya tentu dengan beberapa catatan. Hal itu juga terkait dengan, setahu saya di Bandung memang agak sulit ya untuk membuat event besar gitu. Terus kemudian terlalu banyak kendala lah di Bandung. Boro-boro bikin bienal, bikin yang sifatnya pameran dengan lingkup atau cakupan tematik dengan jumlah seniman yang besar itu juga relatif sulit gitu. Jadi saya sama Mas Asmujo kemudian bolehlah kita coba dulu untuk mengawali ini dengan Bandung Painting Today gitu. Ya seperti yang kita lihat hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya juga itu terkait dengan, kan sebenarnya Bandung tuh nggak kurang ya, pamerannya banyak banget. Setiap galeri juga hampir setiap bulan bikin pameran. Tapi kita ngerasa kok kayak fragmentatif ya. Kalau tadi Mas Ir bilang bukan cuma nggak ada tradisi kritiknya sih kalau menurut saya, tapi juga kebertautan antara satu catatan dalam pameran ke pameran lainnya itu seringkali kita nggak punya obrolan-obrolan yang bisa menghubungkan gitu. Nah mudah-mudahan justru dengan begini kita bisa membuat jalinan gitu, membuat obrolan yang agak lebih terfokus gitu. Paling nggak kita terfokus dulu membicarakan seni lukis kayak gimana, karena iya saya menyepakati bahwa seni lukis barangkali menjadi salah satu praktik yang dominan dalam praktik seni rupa kontemporer. Selain itu juga dalam banyak hal seringkali dia determinan gitu, dalam artian ukuran-ukurannya tuh cenderung tipis banget, berubah dari modern ke kontemporer. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak pelukis masih mempraktikkan cara kerja modern ya, sekalipun kita membincangkan seni lukis kontemporer gitu. Jadi saya melihat betapa determinannya seni lukis itu juga mengandung persoalan sebenarnya ketika kemudian kita berusaha untuk membacanya dalam konteks saat ini. Artinya kami berharap ada singkapan apa ya dari pameran ini. Jadi kalau berharap terlalu jauh kita mendapatkan temuan yang mungkin agak perlu pengkajian lebih jauh, tapi paling tidak kami bisa melihat satu singkapan di mana karya itu dihadirkan di sini secara bersama-sama dan memperlihatkan hubungannya satu sama lain. Jadi paling nggak kami bisa melihat, misal abstraksi itu dilakukan oleh rekan-rekan yang terdahulu dengan yang sekarang itu bagaimana sih? Nah sekurang-kurangnya kita bisa melihat itu. Juga sebenarnya begini, juga pameran ini tentu saja kami juga tidak bisa mengklaim bahwa bisa memperlihatkan keterwakilan yang utuh gitu. Kenapa? Karena memang waktu yang terbatas, juga beberapa hal terkait teknis kita nggak bisa mengundang beberapa pelukis yang memang kami harapkan bisa mengisi kerangka mapping yang kita bayangkan. Jadi sebelumnya saya sama Mas Asmujo sudah mencoba membuat mapping terlebih dahulu, kemudian melakukan survei secara ringan, dalam artian kami mengunjungi beberapa seniman dan mencari kira-kira sosok-sosok atau pelukis mana nih yang kira-kira bisa mengisi mapping yang kita bayangkan itu bisa memperlihatkan jalinan secara keseluruhan. Nah, jadi sekali lagi pamerannya akan sulit kalau kemudian kita bisa mengklaim bahwa praktik seni lukis itu secara utuh. Jadi mungkin ini hanya baru satu fragmentasi kecil sih sebenarnya dari pembacaan kami gitu. Yang berikutnya juga kami juga berharap sih sebenarnya dari pameran ini kita bisa melihat simpang-simpang pengetahuannya. Jadi maksudnya apakah yang dibicarakan di tahun 90-an, di tahun 2000-an hingga tahun sekarang itu mengalami perubahan apa enggak? Kalaupun berubah seperti apa dan bagaimana gitu. Karena menurut saya itu juga bagian yang barangkali mencerminkan praktik seni lukis di Bandung saat ini. Dan nanti di bagian selanjutnya saya akan coba melihat bagaimana sih keadaannya itu gitu. Nah, ya ini juga di satu hal, kalau tadi Mas Asmujo kemudian memberi uraian yang cukup panjang, menarik,
tautan antara seni lukis modern dengan seni lukis kontemporer sekarang ini, saya pikir memang kita harus akui ya, mungkin seni lukis memang menjadi salah satu basis praktik seni yang paling bisa bertahan, sekalipun misalkan mengalami serangan habis-habisan dari pemikiran postmodern, kemudian didekonstruksi habis-habisan juga sama kalangan-kalangan tertentu. Tapi saya pikir seni lukis seperti punya cara gitu loh untuk mengadaptasi diri dalam model-model yang berbeda. Nah, dalam bayangan saya sebenarnya apa sih yang membuat seni lukis bisa kemudian tetap adaptable gitu, tetap bisa hidup dalam artian malah mereplikasi diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya menurut saya karena memang mungkin seni lukis juga bisa jadi salah satu praktik seni yang memungkinkan keragaman itu tumbuh gitu. Kita boleh tariknya pada pengertian pluralitas dalam seni rupa kontemporer ataupun juga dalam pengertian pluralitas dalam modernitas. Saya pikir tidak jauh berbeda. Keragaman itu yang kemudian mendudukkan perkara-perkara lainnya, misalkan setiap seniman itu juga punya kepentingan terhadap aspek tematik, material, kemudian fokus berkaryanya dan lain halnya gitu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya seni lukis juga memiliki kekuatan untuk tetap bertahan karena paling tidak jangkauan secara isunya seharusnya tanda petik itu jauh lebih luas dibanding dulu-dulu yang sekadar misalkan mempersoalkan soal esensi, sublimasi dan lain-lain. Bayangan itu yang kemudian mendirect bahwa apakah mungkin hal itu tergambar dalam pameran Bandung Painting Today kali ini. Jika boleh kami membayangkan ada satu fondasi dasar ya. Benarkah misalkan seni lukis di Bandung itu saat ini memiliki karakteristik yang seperti itu, memiliki kekuatan yang seperti itu? Seandainya kemudian tidak, bagaimana pula? Nah, itu yang mungkin di dalam diskusi ini kita juga bisa terlebar soal itu. Titik pertanyaan itu yang kemudian kita sampai pada beberapa simpul sih. Jadi kalau melihat pameran ini, saya rasa nggak ada satupun karya yang sama. Artinya kalau kita bicara kebedaan atau keragaman dalam artian paling primordial gitu, ya semuanya berbeda. Tapi apakah kemudian keberagaman itu juga menunjukkan adaptasi yang cukup inherent tentang pemikiran seni lukisnya gitu? Nah, itu yang kemudian saya juga perlu menelusuri lebih jauh. Rekan-rekan bisa bayangkan di lantai atas itu kan semua cenderung punya karakteristik abstraktif gitu. Setipis itu kemudian kita bisa bayangkan bagaimana abstrak dijejaki oleh para pelukis Bandung. Nah, masalahnya sejauh apa pula kemudian abstraksi bisa kita tarik dalam pengertian yang sama luasnya. Kalau kemudian pengertian abstrak dalam seni rupa modern itu gugur, mungkinkah kita bisa menemukan, misalkan kalau Mas Asmujo itu sering dorong, sebenarnya kita bisa dong merumuskan pengertian baru tentang yang abstrak dan lain-lain gitu. Nah, pada batas itu kami melihat keragaman itu juga punya pengertian rentan gitu loh. Jadi keragaman dalam visualitas atau keragaman dalam cara berpikir itu jadi sangat jauh berbeda. Kami membayangkan mungkin keberbedaan di ranah pemikirannya cenderung tidak terelaborasi terlalu jauh, dan kita agak sulit kemudian melihat bagaimana kaitannya misalkan abstraksi dengan term-term besar dalam wilayah paradigmatik ya. Misalkan benarkah misalkan abstrak itu lebih persoalan yang sifatnya lebih bicara gagasan atau lebih pada materialisasi? Itu dua hal yang berbeda, karena nggak nutup kemungkinan saya pikir banyak seniman yang bekerja secara abstraktif dan bukan berpikir secara abstraktif. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya saya juga melihat bahwa memang sih dalam banyak praktiknya, terutama di karya-karya yang dihadirkan di pameran kali ini, kita bisa melihat hal-hal yang tidak kadang-kadang tidak seperti tergambar secara umum. Contohnya misalkan kayak saya melihat karyanya Guntur, dia menggunakan realisme, tapi kemudian yang dia cari adalah soal nuansa. Sementara nuansanya sendiri adalah milik misalkan lebih umum digunakan dalam abstrak. Jadi saya melihat ada singkat satu sama lain, di mana teknik itu hanya menjadi pemindai awal untuk mendapatkan aspek artistik tertentu gitu bagi seniman. Sebaliknya juga ada yang kemudian menggunakan medium lain, justru menangkap sisi yang lainnya juga. Jadi saya melihat ada banyak ragam kemungkinan, misalkan kayak seperti drawing painting, tujuannya bukan untuk menggambarkan
yang realis, tapi misalkan lebih ke untuk membayangkan kemungkinan perpindahan mediumnya, misalkan dari contoh dari cetak grafis ke gipsum itu bagaimana sih gitu. Nah, tapi di luar itu saya ngeliatnya semua itu masih dalam konteks materialisasi, artinya seniman Bandung tampaknya masih berasik masuk gitu, maksudnya masih senang-senang banget gitu bermain-main dengan lintas medium gitu, nggak berusaha untuk kemudian keluar jauh dari batas-batas itu. Artinya kalau mau bicara apakah pelukis Bandung menawarkan aspek paradigmatik yang tanda petik berbeda, baru, beragam atau lainnya, saya masih tanda petik juga meragukan itu gitu. Nah ini yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bareng-bareng. Yang saya bayangkan selanjutnya adalah sepertinya jika kemudian memori saya buruk gitu ya, jika memori saya buruk, saya mungkin perlu menganulir anggapan saya bahwa dalam kaitan praktik seni lukis, simpangan di Bandung itu maksudnya tuh simpangan tuh begini, jadi lebih perilakunya tuh relatif masih linear gitu, masih cenderung lebih mengedepankan aspek rupa dan lainnya ketimbang aspek-aspek yang lebih berlatar pemikiran. Saya nggak tahu apakah memang kebutuhan pemikiran tidak lagi menjadi landasan penting dalam praktik seni lukis seperti yang Mas Asmujo bilang, bahwa kita memang begitu miskin di wilayah pengkajian tentang itu. Artinya sekalipun misalkan punya tradisi kritik, kita juga kelelahan untuk mencari apa nih yang penting dari Bandung dalam kaitan praktik seni lukisnya. Tapi di sisi lainnya saya menangkap juga ada keraguan-keraguan. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Gus Balian, misalkan membayangkan kayak gimana sih praktik seni rupa di Indonesia gitu. Seringkali memang kita agak kemudian terbawa pada dua aspek utama yang tadi Mas Asmujo bilang, bahwa kita bisa main tuh di ranah wacana seperti bicara diskursus postkolonial, kemudian diskursus ya dekolonisasi dan lain-lain ya, sampai antroposen gitu Mas. Tapi di sisi lain juga hal kayak gitu tuh bukan hal yang jaminan gitu, bukan jaminan bagi seniman untuk bisa berada dalam lingkar penguasaan itu. Nah, terkait dengan karakteristik seniman di Bandung, saya menangkap bahwa entahlah, cuman saya menangkapnya mungkin nggak jauh beda banget dari tahun 90-an, bahwa simpangan terjauhnya adalah di ranah sosial politik, Pak Tisna, Kang Isa, dan lain-lain. Selebihnya ya tetap tertib dengan pemahaman seni lukisnya. Di simpangan terjauhnya mungkin juga saya melihat misalkan apa yang dilakukan Kang Heri Dim dengan wayang motekarnya, tapi sayangnya tadi amplifikasi terhadap persoalan itu kita minim sekali gitu, yang kemudian menjadi sulit bahwa akhirnya seni lukis Bandung nggak punya nilai competitiveness-nya gitu dibanding kota lain. Jadi kita ragu juga ya dorong ke wilayah wacana, kita nggak kuat-kuat amat gitu, yang ngerti-ngerti amat malah ragu, kagok, atau kita nggak punya penguasaan tentang itu. Di sisi lain secara teknis juga kita kalah jauh gitu sama yang lain. Nah ini kan kondisi yang menurut saya bisa jadi cerminan yang cukup berat ya buat dalam artian kontestasi. Tapi menurut saya pameran ini paling enggak kita bisa mendapatkan singkapan itu, dan mungkin bukan tidak mungkin kan kita bisa mengamplifikasi banyak hal. Jadi jangan-jangan kami pun tidak berhasil menyingkap itu, bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar apa yang tersaji secara visual di sini, dan mungkin kami perlu menyelami lebih jauh, lebih dalam pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh teman-teman pelukis di Bandung. Tapi sekurang-kurangnya bahwa kita boleh lihat ke konstelasi seni rupa di Indonesia aja ya Mas ya, mungkin kita kalah dominan gitu sama rekan-rekan lain dari kota lain, karena mungkin juga ada posisi di mana kita serba tanggung gitu ya, yang padahal mungkin kita punya entitas yang cukup kuat sih kalau balik lagi ke tradisi yang dibangun di Bandung ya, bahwa kita rajin banget mendiskusikannya, rajin banget membahas. Itu lama-lama mungkin juga pada batas tertentu jadi berkurang gitu. Paling itu dulu sekitar tambahannya. Saya rasa mungkin juga bisa membantu bahan perbincangan kita lebih jauh.